Hamil semu pada kelinci itu umum terjadi ya, atau wajar terjadi ya. Jadi hamil semu itu adalah Oke guys, selamat pagi, kembali lagi di Albert Ponorogo Channel. Terima kasih sudah klik videonya, dan terima kasih sudah gabung di channel Perkelincian Indonesia. Oke, salam dari saya Albert Ponorogo. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu hamil semu ya. Jadi peternak kelinci, penghobi kelinci, pasti kalian pernah mengalami yang namanya kelinci hamil semu ya. Bagi kalian yang sudah mengalami, pasti menganggap hal itu sudah biasa, tapi yang belum pasti menganggap hal ini sebagai hal yang baru gitu ya. Saya akan jelaskan apa itu hamil semu dan juga penyebabnya apa, berbahaya atau tidak, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Oke, tetap di Albert Ponorogo Channel, jangan lupa di subscribe, di like dulu videonya, kemudian di share ke teman-teman kalian, ke grup pecinta peternak dan penghobi kelinci. Oke guys ya, hamil semu pada kelinci itu umum terjadi ya, atau wajar terjadi ya. Jadi hamil semu itu adalah gagalnya proses pembuahan antara sperma pejantan di betina. Jadi tidak ada pembuahan di rahim betina guys. Jadi pembuahan bisa dikatakan gagal. Jadi tidak hamil, si betina tidak hamil guys. Jadi itu namanya hamil semu. Tapi seorang atau kelinci itu punya naluri kehamilan. Jadi pada waktu proses perkawinan sudah dilakukan, kemudian beberapa minggu setelahnya itu naluri si betina itu dia merasa hamil ya guys ya. Jadi dia merasa hamil, tetapi di dalam rahimnya itu enggak ada janin atau tidak terjadi pembuahan guys. Jadi proses pembuahannya gagal, tetapi naluri si kelinci, si betina itu dia merasa sudah hamil gitu ya. Nah itu guys, itu adalah definisi atau keterangan atau kejelasan apa itu hamil semu. Nah kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya ketika kelinci betina hamil semu itu adalah sama ya seperti kelinci hamil pada umumnya. Jadi setelah dikawinkan, kemudian 2 minggu lebih ya, atau 3 minggu setelah dikawinkan, itu si kelinci betina menunjukkan ciri-ciri bahwa dia itu hamil. Jadi seperti makannya meningkat, kemudian juga perutnya agak sedikit membesar. Nah kemudian tidak mau dikawinkan lagi ketika sudah dikawinkan ya. Kemudian juga hampir mendekati 30 hari itu pasti dia juga membuat sarang guys. Jadi si kelinci betina itu sebulan setelah dikawinkan itu pasti akan membuat sarang. Nah itu dengan mengumpulkan rumput-rumput kering, kemudian menggaruk-garuk kandangnya seperti itu ya. Itu adalah ciri-ciri kelinci hamil, dan itu ditunjukkan juga kelinci yang hamil semu guys. Nah kemudian setelah dia membuat sarang dan sudah melampaui 30 hari itu dia tidak melahirkan gitu ya. Itu adalah hamil semu dan ciri-cirinya seperti itu. Oke guys, dan ada yang bertanya penyebabnya apa gitu ya, penyebab hamil semu. Nah setelah kelinci umur kawin ya, setelah kelinci umur kawin seperti kelinci begon misalnya ya, 7 bulan, umur 7 bulan itu sudah bisa dikawinkan. Nah kemudian penyebabnya adalah ada banyak faktor ya. Yang pertama, kelinci jantannya masih terlalu muda. Jadi usahakan jangan jantannya jangan terlalu muda guys, atau yang sudah terbukti sudah pernah menghamili kelinci yang lain seperti itu ya. Nah kemudian juga ada faktornya, yaitu kelinci si betina itu terlalu obesitas atau berlebihan berat badan guys. Nah ini menjadi faktor penting juga, karena untuk pengembangbiakan kelinci itu perlu berat badan yang terkontrol atau stabil. Jadi nggak terlalu gemuk, kemudian nggak terlalu kurus juga. Ini kelinci saya yang Bligon yang tengah ini ya, yang tengah ini itu kemarin mengalami hamil semu guys. Jadi setelah 30 hari saya amati menunjukkan
apa namanya, ciri-ciri hamil tapi setelah 35 hari ke atas itu tidak melahirkan. Nah, itu pengalaman saya ketika kelinci saya hamil semu. Nah, itu bobot kelinci saya itu adalah 3,3 kg ya, 3,3 kg itu pada waktu hamil semu. Nah, sekarang sudah beberapa hari ya, sudah saya turunkan, sudah saya kontrol makannya, itu turun 2 ons, jadi tinggal 1,1 kg ya. Jadi idealnya ya 3 kilo lah sekiraan itu ya, itu kemungkinan akan terkontrol makannya. Nah, kemudian faktor lain itu adalah proses pengawinan yang tidak kalian amati ya. Jadi asal kalian masukkan ke kandang jantan kemudian kalian tinggal, itu menjadi faktor juga proses kehamilan yang gagal atau pembuahan yang gagal. Jadi membuat kelinci itu hamil semu, guys, karena nalurinya dia pernah sekandang dengan jantan. Jadi naluri si betina itu menunjukkan bahwa dia sudah dikawini si jantan dan sudah hamil gitu ya. Nah, kemudian solusinya apa ya? Solusinya yang pertama, kontrol berat badan si betina ya. Kontrol berat badan si betina, jangan sampai obesitas, jangan sampai terlalu kurus juga, jangan sampai terlalu gendut ya. Kontrol berat badannya sesuaikan dengan umurnya. Pakannya juga kontrol, guys, untuk berat badan si betina agar tubuhnya menjadi sehat dan juga proses pembuahan terjadi, karena dengan mengontrol berat badan si betina itu akan menambah proses kesuburan atau menambah kesuburan si betina. Kedua, solusinya yaitu dengan memilih pejantan yang bagus ya. Artinya yang bagus itu yang sudah umurnya matang ya, 7 bulan ke atas, dan kemudian juga atau sudah teruji sebelumnya sudah pernah menghamili atau mengawinkan atau mengawini si kelinci lain begitu ya. Itu bisa pinjam ke teman kalian mungkin ya, bisa pinjam jantan ke teman kalian atau bisa beli lagi, oke, nggak apa-apa kalau punya uang ya. Kemudian juga yang ketiga, solusinya amati proses pengkawinan, guys ya. Jadi ketika kalian mengawinkan kelinci betina dan kemudian dimasukkan ke kandang jantan, itu amati berapa kali kelinci jantan klimaks ketika mengawini si betina. Nah, itu penting banget. Jadi saya kemarin mengawinkan kelinci saya kena 4 kali, guys ya, 4 kali kena si betina dan alhamdulillah sudah melahirkan. Jadi saran saya, ketika kalian mengawinkan si kelinci betina dan si jantan, itu usahakan kena minimal 3 kali, guys ya. Itu dari saya pribadi ya, karena pengalaman saya seperti itu, minimal 3 kali, kemudian atau 5 kali ya, 3 kali atau maksimal 5 kali, itu kemudian kalian pisahkan lagi betina dengan si jantan. Insya Allah nanti kalau kalian amati proses pengawinan itu kemudian kalian pisah, itu kelinci si betina nggak stres juga, kemudian juga proses pembuahan diharapkan berhasil gitu, guys ya. Kemudian terakhir ada yang tanya, hamil semu itu bahaya atau enggak gitu, guys ya. Hamil semu itu enggak bahaya ya, tidak bahaya buat kelinci, tetapi memang membuat kita kecewa ya, karena proses pengawinannya sudah dilakukan, kemudian juga sudah menunggu 1 bulan tapi enggak jadi hamil. Nah, itu ya kita kecewa pasti ada ya, tapi ya mau gimana lagi ya, solusinya ya dikawinkan lagi ketika sudah birahi lagi gitu ya si kelinci betina. Nah, saya kira itu, guys, dari saya ya. Itu adalah sharing pengalaman, kemudian sharing pengetahuan juga, sharing sesama peternak dan pecinta kelinci semuanya. Semoga bermanfaat. Kemudian juga jangan lupa di subscribe, guys. Saya minta tolong subscribe sekarang juga di 000 ya. Tombol subscribe-nya di bawah dipencet 000 ya, yang merah ini. Jadi ya, jangan lupa di subscribe, dipencet tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya, like videonya dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, guys, sekian dulu videonya, sekian dulu edukasinya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa membuat kalian ngerti tentang apa itu hamil semu.
Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.